4 bersama saya, Teresia Asmarawati, atau biar lebih akrab dipanggil aja dengan Miss Rere. Nah, sudah 29 tahun, Stella Maris School hadir untuk mendukung pendidikan terbaik untuk putra-putri Anda. Menjadi sekolah unggulan dengan menerapkan nilai-nilai untuk menciptakan generasi berprestasi. Untuk memeriahkan 29 tahun Stella Maris, hari ini podcast mengadakan tema yang spesial bersama dengan guru dan juga siswa yang tumbuh dan berkembang bersama dengan Stella Maris. Bapak Ibu semua yang ada hari ini, yang hadir, saya mengingatkan sebelum kita mulai bahwa nanti akan ada giveaway untuk penanya terbaik, yaitu kita ambil 3 penanya terbaik. Jadi jangan sampai ragu untuk nanti menulis pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, garis miring, nomor telepon, garis miring, domisili, garis miring, pertanyaan. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Sudah hadir bersama kita di sini Ibu Uning Widyastuti Anastasia selaku Head of School Stella Maris BSD. Selamat sore Ibu Uning. Sehat Ibu? Ya baik, di samping Ibu Uning ada Ibu Suci. Selamat sore Ibu Suci. Selamat sore. Ibu Suci ini sudah bersama-sama dengan Stella Maris selama 29 tahun. Sekarang beliau mengajar di unit SD sebagai wali kelas 1. Berikutnya juga Ibu Woro Sukaisi. Selamat sore Ibu Woro. Selamat sore. Iya, sehat Ibu? Sehat, puji Tuhan. Iya, Ibu Woro juga sudah 29 tahun berkarya di Stella Maris dan saat ini beliau mengajar di unit SMP. Selamat datang Ibu. Iya. Dan juga bersama dengan kita sore hari ini Deren. Selamat sore Deren. Selamat sore Bu. Ya, siswa yang juga setia dengan Stella Maris ya Deren ya. Saat ini Deren sudah selesai di kelas 12. Oke, selamat sore semuanya. Baik, sebelum kita lanjutkan, saya akan mengingatkan kembali bahwa nanti akan ada giveaway spesial untuk ulang tahun Stella Maris ke-29. Giveaway ini bekerja sama dengan partner dari Stella Maris. Jadi jangan ragu, nanti jika ada pertanyaan silahkan menulis di kolom chat dengan format nama, garis miring, nomor telepon, spasi, garis miring, domisili, garis miring, dan pertanyaannya. Baik, langsung saja kita mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita sore hari ini ya. Yang pertama, kita akan ngobrol dengan Ibu Uning dulu sebagai Head of School Stella Maris BSD. Selamat sore Ibu Uning. Selamat sore lagi ya. Ibu Uning, tahun ini kan Stella Maris sudah berusia 29 tahun Ibu. Pastinya banyak di antara pemirsa yang belum tahu nih sejarahnya Stella Maris dari berdiri hingga saat ini berusia 29. Mohon Ibu ceritakan Ibu bagaimana perjalanan Stella Maris dari berdiri sampai sekarang berusia 29 tahun. Baik, terima kasih Rere. Teman-teman yang terkasih, kita ketemu kembali. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang Stella Maris, 29 tahun yang lalu dimulai dari Dr. Gigi Strela yang memiliki panti asuhan Padang Gembala membutuhkan sekolah untuk anak-anak yang beliau bimbing. Jadi begitu ada anak yang sudah membutuhkan sekolah TK, maka dibuka TK, begitu seterusnya sampai SD, SMP, dan SMA. Yang tadinya hanya dimulai dari ruko, lalu berkembang menjadi sekolah di tempat Stella Maris BSD ini. Lalu berkembang lagi kebutuhan untuk menyediakan layanan pendidikan yang kurikulum internasional. Jadi dibukalah sekolah di Gading Serpong, di mana di Gading Serpong itu pengelolaannya adalah kurikulum internasional dengan Cambridge dan IB, sedangkan di Stella Maris BSD ini adalah kurikulum nasional. Nah, berkembanglah sampai sekarang sudah banyak lulusan baik dari TK, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu sejarahnya. Jadi dimulai dari layanan kasih, Dr. Strela menampung anak-anak dari bayi, lalu begitu sudah membutuhkan sekolah dimulai DTK dan terus berkembang hingga saat ini. Gitu Mbak Rere.
ringkasnya seperti itu. Baik, wah perjalanan dari mulai ruko, dari mulai panti asuhan hingga sekarang sudah menjadi sekolah yang besar ya Ibu ya. Ya, dan sudah juga berkembang ke beberapa cabang. Sudah ada Boleh yang Ibu disebutkan mungkin dari pemirsa ada yang dari Ya. luar kota, dari cabang-cabang mana aja jauh nih itu Stella di Maris nih? Jambi dan Pontianak. Di sana ada TK, lalu SD, sudah masuki juga SMP untuk 2 cabang tadi. Juga ada di Karawaci, itu sudah mau mulai untuk SD. Sedangkan di Sunnyville di Kemayoran itu tingkat TK Mbak Riri. Jadi memang pelayanan pendidikan Stella Maris sudah menjangkau di luar pulau juga gitu. Oke, baik. Jadi bagi Bapak Ibu yang saat ini berdomisili di luar Pulau Jawa khususnya, jangan khawatir karena Stella Maris ada juga di tadi di Jambi dan juga di Pontianak ya Ibu ya, dan nanti pastinya akan ke daerah-daerah lain lagi ya. Baik, kalau sekarang kita mau ngobrol nih dengan Ibu Suci. Halo Ibu. Ibu Suci yang tadi saya sudah sampaikan di depan, Ibu Suci ini sudah 29 tahun bersama-sama dengan Stella Maris. Iya, Jadi Mbak Rere, saksi terima saudara kasih. Selamat Stella Maris ya Bu ya. Iya, Ya Ibu bisa pemirsa, diceritakan. 29 tahun. Ya betul. Perasaan belum lama. Tapi tahu-tahu nih udah berubah nih, udah 29 tahun. Iya. Saya bergabung dengan Stella Maris itu tahun 1995. Ya, jadi 29 tahun tepatnya. Puji Tuhan ya, nggak berasa umur juga, ternyata dulu saya masih langsing, masih gadis awal-awal di Stella Maris. Sekarang menginjak ke tahun 29 ini, bersyukur saya masih aktif ya, masih bisa mendedikasikan diri, dikasih kesempatan bersama-sama. Ada juga rekan kami masih ada yang sampai sekarang masih bergabung bersama Stella Maris. Iya, Ibu bisa diceritakan Bu, dulu awalnya hingga Ibu bisa bergabung di Stella Maris itu bagaimana Ibu? Sepertinya ini memang bukan sepertinya, saya yakin sepenuhnya itu jalan Tuhan. Bagaimana tidak, saya tuh nggak tahu daerah BSD. Awal-awal saya mengajar di Jakarta Timur. Saya itu mengajar TK, walaupun jurusan saya jurusan SD. Pagi ngajar TK, siang ngajar pramuka. Terus saya pengen menimba pengalaman lagi. Saya baca di waktu itu Pos Kota kalau nggak salah. Ada iklan, ada sekolah yayasan Katolik yang mau merekrut gitu ya, mau merekrut pendidikan gitu, merekrut pendidik di daerah Serpong. Saya sendiri belum tahu daerah Serpong di mana. Akhirnya saya bisa sampai, saya izin ke orang tua saya mau ke Serpong, mau mencari pengalaman di daerah Serpong. Di situ dengan penuh perjuangan, 3:30 pagi saya ke Pulau Gadung pertama. Itu naik aja jurusan yang ke Tangerang. Saya itu turun di Kebun Nanas, sampailah saya ke Bumi Serpong Damai. Tahun 95 itu masih sepi sekali, masih di mana-mana masih kosong. Belum serami sekarang, sepi sekali. Nah, saya cari sekolahnya belum ketemu ya, itu masih dibangun. Di situ saya ketemu dokter yang baik hati, dokter Sterela yang punya kami wawancara ya. Dan puji Tuhan saya bisa bergabung, boleh bergabung di Stella Maris. Kalau Stella Maris buka itu bulan Juli, kita Juni itu sudah bersama-sama dengan teman-teman seangkatan mempersiapkan untuk pembukaan tahun ajaran. Semuanya hingga sekarang kami bisa di sini. Ya, tetap setia dan Ibu sebagai saksi yang itu ya Bu ya, bagaimana Stella Maris dari mulai berdirinya sampai dengan sekarang sudah punya banyak sekali teman. Dulu berangkat dari 9 guru. Makanya kalau sekarang kita berkumpul di pusat, di Gading, kadang ada rasa haru ya. Dari 9 teman sekarang berapa ratus
kadang kurang ya, lebih 300 ya, Bu, ya. betapa baiknya Tuhan ya bisa dikasih teman segitu banyak. Puji Tuhan. Oke, terima kasih Bu. Itu tadi perjalanan singkat Ibu Suci bagaimana bergabung dengan Stella Maris ya. Kita tanya nih ke Ibu Woro nih, mungkin ada cerita yang berbeda nih. Kalau tadi Bu Suci dari Jakarta naik angkutan, nah itu Bu Woro gimana Bu? Terima kasih Bu Rere. Iya. Awalnya saya selesai kuliah itu kerja di perusahaan itu di Fatmawati itu bagian pemasaran ya, jadi kaca-kaca yang mahal itu Bu, yang kaca stained glass kaca itu. Kemudian kok saya tuh sekolah guru tapi kok kerja di perusahaan, passion saya nggak masuk gitu. Akhirnya karena ikut saudara di Ciputat, saudara itu mencarikan pekerjaan, kemudian akhirnya jatuhlah ke Stella Maris BSD. Nah, ketika saya kerja waktu di Fatmawati itu, suatu sore itu Dokter Stella telepon dengan Ibu Woro ya. Iya Bu, saya kira suster. Pertama saya panggil iya suster gitu. Saya kira karena Stella Maris ya, bendera Katolik, sekolah Katolik gitu. Ya suster, bisa datang ke ini. Waktu itu sudah jam 3 ya, jam 3 saya datang langsung ke rumah beliau di Jalan Sumagung itu di Kelapa Gading ya kalau nggak salah ya, di Kelapa ada Gading di sana, dan di sana diterima langsung oleh Dokter Stella dan Ibu Iren itu Ibu Iren. Nah, saat itu juga saya langsung dikasih seragam. Iya, saat itu juga saya suruh dikasih seragam. Hari Senin Ibu sudah mengajar gitu. Saya kelimpungan, seragam belum jadi. Akhirnya saya bilang, Bu, boleh nggak pakai baju bebas dulu gitu? Oh boleh gitu. Nah, ketika pertama kali mengajar, saya kikuk sekali karena yang diajar itu adalah kelompok bermain yang jumlahnya waktu itu sekitar 33. Jadi banyak sekali Bu Rere. Iya, karena di BSD itu masih keluarga muda ya, jadinya anak-anak kecil itu banyak. Bahkan yang paling kecil itu si Alvina ya, 9 bulan itu sudah disekolahkan Bu Rere di kelompok bermain. Ini anak tidur aja kerjanya. Dan ketika ya 9 tadi, yang 9 guru tadi memang kita niatnya adalah pelayanan. Jadi kalau ada guru yang nggak masuk, kita langsung infal ke atas ya Bu Suci ya. Di waktu itu SD-nya baru kelas 4 ya kalau nggak salah, kelas 4. Dan itu ya kalau ada guru yang nggak masuk, kita infal gitu. Jadi kita bantu, saling membantu lah. Itu yang pertama kali saya jadi guru. Hingga setelah itu dari guru kelompok bermain naik menjadi guru SD kelas 2 di Ruko juga. Kemudian dari kelas 2 pindah ke sini kelas 1. Kemudian ditawarin lagi mau nggak mengajar SMP. Nah, ini tantangan buat saya. Akhirnya sekarang jadi guru SMP. Nah, luar biasa sekali ya Bu perjalanannya, bagaimana bisa bergabung di Stella Maris. Nah, sekalian nanti nih saya tanya nih Bu untuk Ibu Woro dan Ibu Suci, suka duka mengajar di Stella Maris Ibu? Kebanyakan sukanya ya, karena sekarang ini saya malah mengajar istilahnya cucu ya. Karena alumni itu sudah punya anak, sekarang sekolah sekolahnya di Stella Maris. Saya waktu pertama kali kaget ketika memperkenalkan diri, Bu, saya murid Ibu. Loh, siapa? Saya Marcella Bu gitu. Loh, berarti saya ngajar cucu saya.
Nah, itu sukanya. Kalau dukanya nggak ada ya Bu Suci ya. Kita Happy ya Bu ya ketemu. sembilan orang aja kalau banjir kita, padahal perempuan semua ya. Ya karena kita bikin happy ya, meskipun 9 orang ya kita nggak masalah gitu loh Bu. Itu seperti itu. Sampai sekarang ya Bu ya tetap happy Iya, ya Bu ya dalam iya, puji pelayanan Tuhan. ya. Baik, kalau Ibu Suci sendiri gimana nih Bu? Ini banyak kan nih ngajar kelas kecil ya Ibu Iya, Suci ya. Ada memang suka duka atau pengalaman yang menarik gitu iya Bu Mbak selama Rere, mengajar memang ini? dari awal saya itu ditempatkan di kelas 1, 2, 3, kembali ke 2, ke 1 itu terus, dan saya bersyukur dihadapkan dengan anak kecil. Jadi kalau dibilang suka dukanya pasti jawabnya banyak sukanya, karena anak kecil itu polos banget. Sebenarnya bukan duka, agak sedih dikit sih kalau kita menerangkan ke anak-anak kecil itu nggak masuk gitu ya, apa yang kita ajarkan nggak masuk, wajah-wajah polos itu kelihatan sekali. Oh, ini bahasa saya nggak nyambung ya ngajarinya. Akhirnya kembali ke bahasa anak itu baru ngerti. Jadi lebih banyak sukanya. Dan kalau kita ada yang apa ya buat kita bukan sedih, kalaupun itu anak nggak ngerti, kita nggak bisa-bisa, itu pasti kita itu belajar dari situ. Kita harus lebih sabar ya, hikmahnya banyak. Jadi nggak sedih, nggak duka. Pasti setelah sekian tahun kita bersyukur karena memang lewat hal-hal seperti itu kita jadi tambah sabar, tanggung jawab ya, kita ngertiin anak-anak. Banyak happy-nya tentu. Iya. Tuh. Bu Suci dan Bu Woro juga Bu Uning ini awet muda karena setiap hari ketemu dengan anak-anak. Iya, betul. Selalu Mbak Rere. ceria karena ketemu dengan anak-anak Jadi gitu ya. polos ya, anak Iya. kecil polos. Jadi ya kita diajarkan untuk selalu baik. Iya, baik mama papa atau orang tua yang ada di luar sana atau yang sekarang menyaksikan podcast ini. Nah, ini guru-guru. Ini hanya contoh guru di Stella Maris, betapa beliau ini sungguh-sungguh mengajar dengan penuh sukacita ya. Jadi jangan ragu-ragu yang sekarang masih mencari sekolah untuk pendidikan putra-putri tercinta, untuk datang ke Stella Maris untuk mempercayakan pendidikan putra-putri Bapak Ibu di Stella Maris School BSD. Baik, nah sekarang ada Deren nih. Halo Deren. Halo. Nah, Deren boleh cerita sejak kapan nih sekolah di Stella Maris? Saya sekolah di Stella Maris itu sejak umur 5 Iya. atau 6 tahun, dari TK terus sampai sekarang sudah lulus di SMA. Iya, iya. Deren ini baru saja lulus di kelas 12 ya, baru saja graduation ya Deren. Nah, Deren sukanya ada nggak nih kebosanan selama kurang lebih 14 tahun sekolah di Stella Maris nih Deren? Kalau bosan sih mungkin ada karena mungkin pelajarannya, tapi kalau untuk bersosialisasi, bertemu guru-guru, bertemu teman-teman, itu nggak ada bosannya sih, karena di lingkungan sekolah Stella Maris itu sangat menyenangkan. Jadi saya setiap ke sekolah pun walaupun mungkin pelajarannya membosankan, tetapi saya masih bisa senang gitu untuk bertemu teman sama guru-guru. Iya, jadi nggak ada rasa bosan selama sekolah 14 tahun di Stella Maris ya Deren ya. Nah, selama sekolah di Stella Maris nih Deren merasakan perubahan apa nih yang benar-benar dirasakan nih? Dulu Deren misalkan nggak bisa apa, oh sekarang setelah di Stella Maris saya menjadi berani atau semakin bisa berkembang talentanya atau gimana nih Deren? Yang jelas sih banyak nilai-nilai kehidupan yang dipelajari ya di sekolah Stella Maris ini. Mulai dari tanggung jawab, disiplin, terus mandiri, dan masih banyak lagi yang saya pelajarin di sekolah Stella Maris ini. Jadi yang mungkin dulunya saya memang cukup mudah emosi, cukup pemarah, mungkin ya lebih baik lah sekarang. Kamu bisa marah? Sepertinya kamu wajah ini kok bisa emosi, bisa marah, tapi dengan bimbingan guru-guru ya, dengan belajar karakter di Stella Maris,
semua itu bisa enggak dong ya sekarang ya. Jadi sabar ya. Pernah diajar sama Bu Suci atau Ibu Woro? Pernah. Gimana menurut Deren? Sabar kan ya? Ya, jelas sabar menghadapi saya. Oke Deren. Nah, pernah meraih prestasi apa nih Deren selama bersekolah di Stella Maris? Akademik atau non akademik gitu mungkin? Kalau secara akademik dari SD sampai SMA saya cukup sering untuk masuk ke 10 besar, terus sesekali masuk ke 3 besar, dan kalau non akademis mungkin saya di bagian ekskul ya, karena saya ekskul futsal. Non Jadi akademis ya? ya non akademis saya ekskul futsal, sempat beberapa kali waktu SD sempat juara. Kemarin pun pas SMA sempat juara. Oke, jadi Deren ini selain akademiknya selalu ranking 10 besar ya. Dan secara non akademik juga karena Deren itu minat di bidang futsal. Jadi sekolah memadai Deren Ya untuk untuk ekskul futsal ekskul futsal dan sering di ikut apa ya sertakan dikirim di untuk lomba. lomba-lomba ya Deren ya. Baik. Kalau gitu Deren, nah ini kan barusan graduation nih di kelas 12 ya. Ya. Selamat ya sudah lulus. Bu. Nah, jangan lupa nanti tetap datang ke sini. Nah, sudah dapat universitas sesuai dengan harapan Deren? Sudah sesuai harapan di universitas swasta di Jabodetabek. Dengan ada dapat Dapat spesial beasiswa untuk gratis uang pangkal dengan jalur tes. Yeay. Selamat Deren. Jadi Stella Maris ini punya banyak sekali link university, baik swasta maupun negeri, juga keluar negeri. Jadi mami papi jangan khawatir kalau menyekolahkan anaknya di Stella Maris. Nanti bisa seperti Deren, bisa sekolah di universitas tanpa membayar uang pangkal ya Deren ya. Iya. Wah, ini sangat membantu sekali bagi orang tua ya. Ya, lumayan Ya. membantu. Lumayan membantu. Jadi biayanya yang harusnya untuk bayar uang pangkal bisa disimpan ya Deren untuk yang lainnya. Betul Iya. sekali. Itu tadi melalui jalur Tes. tes ya, jalur tes. Luar biasa sekali Deren. Selamat ya Deren ya. Makasih Bu. Baik, sekarang kembali ke Ibu Uning nih, Ibu Uning. Jadi Stella Maris kan sudah berumur 29 tahun nih Bu. Pastinya banyak sekali program-programnya ya Bu ya, dari mulai dulu awal berdiri, mengikuti perkembangannya sampai sekarang. Nah, untuk Stella Maris di usia 29 tahun nih Bu, program-program apa nih yang terbaru pastinya yang akan dikembangkan oleh Stella Maris Bu? Terima kasih Mbak Rere. Teman-teman yang mengikuti pertemuan sore hari ini, jadi pada tahun 2029-2020 Stella Maris itu memulai dengan program berdasarkan roadmap. Jadi roadmap pertama 5 tahun. Jadi berakhir di tahun ajaran depan besok. Jadi ada tema-tema yang mengikuti. Jadi pertama kali itu adalah I am Stella Marian, I am an entrepreneur. Jadi program ini diimplementasikan di unit-unit pendidikan di mana program to be entrepreneur ini ditambahkan, dikuatkan. Lalu di tahun kedua, di tahun 2020-2021 temanya bergeser. Tetapi yang I am entrepreneur nggak berhenti di situ. Tahun kedua itu kita mulai dengan I am Stella Marian, I am a caring person. Jadi tadinya setahun sebelumnya sudah punya dasar siap untuk entrepreneur. Di tahun kedua diajak bagaimana anak-anak itu memiliki caring person. Dan ini diimplementasikan juga di setiap program-program pelayanan pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA. Lalu memasuki tahun ketiga, kebetulan kan 2021-2022 itu kan ada pandemi. Jadi perjuangan tuh bagaimana caring person dengan teman-teman, guru yang terkena COVID gitulah. Nah, tahun berikutnya itu I am Stella Marian, I am a value guardian. Jadi bagaimana kami dibentuk untuk menjadi penjaganya value-value Stella Maris. Jadi value Stella Maris itu ada 6. Jadi bagaimana kami diajarkan
di dalam program-program pelayanan pendidikan itu menjaga value-value itu, ada fit and guide, collaboration, excellent, respect, inovatif, integrity gitu. Apal nggak kamu nak? Apa ya semua di situ Karena Pak. sudah berapa tahun ya nak ya. Lalu di tahun keempat itu I am Stella Marian, I am ready for digital transformation. Kenapa ambil ini? Pada saat menentukan roadmap ini kita nggak tahu bahwa akan ada pandemi, di mana semua guru harus bertransformasi tentang dunia digital. Ini 2 orang yang sudah senior itu juga harus berjibaku bagaimana ngajar menggunakan laptop, menggunakan media komunikasi Zoom gitu ya. Jadi ini tantangan dan itu semua menurut kami adalah memang rencana Tuhan gitu. Karena saat menentukan roadmap tahun ini bahwa I am ready for digital transformation, kita nggak pernah berpikir gitu. Akhirnya dengan kondisi yang memang kita dituntut untuk ready for digital transformation, maka kita hidupin dalam setiap program. Bagaimana guru senior harus berjibaku membuat video untuk media pembelajaran, mengenal apa itu membuat konten, lalu mengenal apa itu IG, TikTok, hybrid learning gitu. Dan semua yang sudah dimulai dari awal itu tetap ikut terus gitu. Jadi pada saat I am ready for digital transformation, guru-guru anak-anak udah punya mental entrepreneur, sudah punya caring person, sudah punya bagaimana menjaga value-value Stella Maris. Nah, tahun ajaran depan itu roadmap kita itu I am Stella Marian, I am impact the nation. Jadi dari semua rangkaian selama 5 tahun, bagaimana tahun kelima itu memberikan impact pada negara. Bisa dari tatanan regional, entah itu di tingkat Tangerang, di tingkat yang lebih luas lagi. Dan ini tantangan masuk di dalam program-program Mbak Rere. Nah, dengan berakhirnya roadmap 5, apakah berhenti Stella Maris? Tidak gitu. Jadi kami terus membuat roadmap untuk 5 tahun berikutnya sampai 2030 gitu. Nah, itunya berkaitan terus Mbak Rere, Bu Suci, ya Darren. Jadi kalau Darren nanti balik ke sini pasti roadmapnya udah berbeda, temanya udah berbeda gitu. Jadi digital transformation-nya seperti apa gitu. Nah, seperti yang Mbak Rere tanya, program-program barunya apa gitu. Karena digital transformation itu akan terus digunakan, itu masih menjadi hot program kita Mbak Rere. Dan nanti anak-anak kan sekarang sudah kenal apa itu chat GPT atau apa itu AI. Jadi guru-guru harus mengenal itu, guru-guru juga harus tahu. Jadi program yang kami siapkan, hot program yang pertama pasti berkaitan dengan digital transformation, apa saja gitu. Kita sudah punya LMS, di SD sudah ada Qubit. Kalau tadinya Qubitnya baru kelas berapa Bu? Kelas 2. Nah, sekarang sudah diimplementasikan dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Itu baru matematika. Nanti baru dipelajari bagaimana kalau sains gitu. Lalu apalagi kita sudah kerjasama dengan institusi penyelenggara pendidikan IT. Ya, dengan Diginusa. Tapi yang paling baru untuk SMP dan SMA nanti teman-teman Buworo, karena di SMP SMA ada yang namanya IT Planner untuk student. Jadi Darren pasti juga sudah didampingi bagaimana guru-guru itu menggunakan Kahoot, menggunakan Zoom, menggunakan Quizy, selalu Google Workspace gitu ya. Terus guru-guru diajarkan nih bagaimana membuat PPT-nya dengan Canva. Itu udah bisa ya. Jadi karena pemerintah itu memberikan Canva untuk guru-guru dan anak-anak kan gratis, ya kan? Darren mengalami itu ya. Nah, lalu CapCut, bagaimana dengan handphone guru-guru bisa membuat konten pendidikan gitu. Lalu dengan Filmora gimana? Lalu bagaimana menghilangkan tulisan itu sendiri. Lalu juga diperkenalkan chat GPT. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi
gunakan yang benar-benar bisa dibutuhkan oleh anak-anak. Nah ini aplikasi ini tahun depan Mbak Rere itu sudah tuntutan guru-guru harus bisa gitu. Kalau kemarin-kemarin masih ya kadang-kadang, ini udah tuntutan Deren gitu. Jadi itu program kita Mbak Rere. Tambah lagi kalau tadi yang IT Trainer itu di SMP SMA selain membuat desain grafis, selalu company logo, poster, presentasi, flyer, education, infografis, mind map, juga multimedianya itu bagaimana vlog, video log, atau juga roll gitu, B-roll gitu. Jadi itu sudah mulai dikenalkan. Bagaimana juga membuat visual coding, jadi pemrograman visual itu juga diajarkan di tahun depan. Lalu digital onboarding yang selama ini baru sedikit-sedikit. Nah ini yang hot news baru untuk anak-anak SMP maupun SMA Mbak Rere. Nah hot program yang berikutnya apa? Kan Stella Maris itu kan School of Future Entrepreneur. Nah kita akan mengembangkan lagi, mengimprove lagi program-program yang berkaitan dengan School of Future Entrepreneur Mbak Rere. Selama ini kita belum di TK SD itu belum memberikan materi tentang financial literasi. Nah, ini menjadi target. Lah, bagaimana dengan SMP SMA? Mereka akan diberikan self management. Jadi anak-anak diperkenalkan bagaimana berperilaku, berpikiran, lalu memutuskan sesuatu untuk dirinya sendiri supaya dia berkembang. Nah, Deren selama ini mungkin sudah diajarkan, tetapi belum terfokus self management itu sendiri, sehingga tahun depan untuk hot program yang kedua itu Mbak Rin. Nah hot program yang terakhir itu berkaitan dengan tema tahun depan. Jadi Impacting the Nation ya Bu ya. Apa itu Impact the Nation? Yang pertama kan guru-guru dilatih nih untuk harus bisa menjadi narasumber webinar nasional gitu. Itu di challenge seperti itu. Lalu jadi kita berbagi CSR-nya Stella Maris tahun depan itu Deren. Jadi ada webinar, ada yang bisa di-sharingkan oleh teman-teman yang memang layak menjadi narasumber, dan juga bersihkan bumi. Jadi karena Stella Maris dari TK, SD, SMP, SMA itu kan sudah buat ekoenzim. Kamu sudah pernah ya kan? Sudah punya produk turunan juga toh, buat sabun, buat itu. Nah, nanti di tahun depan kita akan membersihkan situ itu apa ya, telaga ya, di daerah Tangerang Selatan, danau ya, bekerja sama dengan yang jelas dengan Dinas Tangerang Selatan, PLH, lalu sekolah lain yang sudah membuat ekoenzim, jadi membersihkan lingkungan. Itu Mbak Rere gambarannya yang akan kita lakukan di tahun depan, dan kita punya langkah-langkah seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu ya. Programnya sungguh luar biasa. Jadi Stella Maris itu meskipun sekolah nasional kita yang di BSD, tapi selalu mengikuti perkembangan ya Bu ya, dan bahkan untuk 5 tahun ke depan pun Stella Maris sudah punya roadmap nih, mau seperti apa perjalanan Stella Maris sampai 5 tahun ke depan. Luar biasa sekali. Ya, Mbak Rere, kalau tadi kita sekolah nasional ya, tapi juga kita punya tambahan kualitas nasional, tapi kita berusaha untuk menjadi standar internasional, terutama tentang bahasa Inggris. Kalian punya e-learningnya kan bahasa Inggris, dan ditambah juga tenaganya adalah bukan hanya sekedar ekspatria, tetapi adalah native. Oh ya kan. Tahu nggak bedanya native sama ekspatria? Enggak. Jadi kalau native itu negara-negara yang memang bahasa pertamanya bahasa Inggris. Jadi UK, Amerika, Aussie. Silakan Mbak Rere, terima kasih. Iya, luar biasa sekali ya. Deren mungkin bisa cerita juga nih. Tadi kan udah banyak nih di program-program yang disampaikan Bu Uning. Nah, dari sekian program itu yang paling pengalaman yang paling mengena untuk Deren, paling nggak di SMA lah. Ini kan terakhir ya. Apa ya? Program yang paling atau kegiatan yang paling diingat sama Deren selama di Stella Maris? Apa SMA kan ada live in, ada magang, ada TOEFL juga ya di SMA ya. Nah itu apa yang paling mengena di Deren?
Untuk kegiatan mungkin yang tadi udah Ibu sebutin magang, karena ya untuk pertama kali saya datang pagi-pagi untuk magang ke lingkungan kerja, terus ngelihat gimana proses kerja di sebuah pabrik waktu itu menurut saya challenging dan juga tetap happy ya, tetap seru karena bisa belajar, bisa ngelihat langsung gimana orang-orang profesional bekerja. Jadi saya sendiri bisa belajar banyak untuk nantinya masa depan saya. Oke, wah di Stella Maris itu meskipun sekolah kita SMA ya, tidak hanya mempersiapkan anak untuk masuk university, tapi kalau nanti sudah lulus mau kerja juga dibekali dengan pengalaman magang ya Darren ya, luar biasa. Ya. Ya dulu di perusahaan apa nih magangnya Darren, terus ya itu apa yang dilakukan ketika magang itu? Waktu itu di perusahaan produksi bahan makanan, bahan setengah jadi ya, untuk membuat kayak kue-kue gitu. Jadi produksi saya sendiri itu ada 2 pekerjaan, ganti-gantian sama teman saya. Ada 3 hari saya tuh di bagian produksi, saya bantu-bantu untuk ngepack dan juga untuk pindah-pindahin Ya barang. tahu ya. Sama di bagian pergudangan. Waktu itu saya juga dapat kesempatan untuk bisa ngelihat di situ gimana cara mereka untuk menyimpan barang-barangnya dengan rapi, terus penamaannya, tanggalnya segala macam. Dan saya juga sempat dikasih kesempatan untuk ikut di proses pengiriman barangnya ke customer ya, bagian distribusi. Jadi saya juga bisa ngelihat gimana aja SOP-nya ketika mereka mengirimkan barang gitu, Bu. Wah, luar biasa. Nanti kalau ternyata ya Darren lulus ternyata jadi entrepreneur, jadi Darren sudah punya pengalaman ya Darren Iya. ya, selain juga dapat teori-teori di sekolah, bisa langsung juga praktek, jadi siap untuk menjadi entrepreneur nanti Darren ya. Sesuai dengan tagline Stella Maris, School of Future Entrepreneur. Ya, baik, kami mengingatkan kembali bagi pemirsa yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan ditulis di kolom chat dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, garis miring pertanyaan. Nah, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Wah, sudah banyak sekali yang masuk ini. Yang pertama pertanyaan dari Bapak Ferdinand di Gading Serpong. Selamat sore Bapak Ferdinand. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Stella Maris mendidik murid-murid dalam membentuk karakter baik, jujur, disiplin, dan attitude baik lainnya? Jadi tidak hanya pendidikan pengetahuan atau intelektual saja yang diajarkan ke murid-muridnya. Yang mau jawab Ibu Uning selaku Head of School ya. Silakan Ibu. Pak Ferdian ya. Ferdinand. Terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk pendidikan karakter, jujur, apa tadi? Jujur, disiplin, dan attitude yang baik. Ya, baik. Jadi tidak hanya menekankan intelektual itu, Ya, bagaimana kami punya standar untuk kedisiplinan, dimulai dari kedisiplinan. Jadi dari TK, SD, SMP, SMA untuk kehadiran itu kami sudah menggunakan kartu. Jadi masing-masing anak bisa ngetap kehadiran. Jadi dan itu langsung diinformasikan kepada orang tua. Itu untuk kehadiran. Jadi pada saat anak terlambat sudah ada warning kuning. Tapi kalau kelamaan merah. Nah, nanti tindakannya apa itu sudah ada di dalam aturannya gitu. Itu yang pertama, kehadiran. Kalau kedisiplinan misalnya terlambat masuk kelas atau terlambat mengumpulkan, itu ada konsekuensi-konsekuensi dan itu dicatat di dalam buku yang namanya apa, Darren masih ingat? Modifikasi. Jadi modifikasi poin. Jadi untuk kedisiplinan tercatat, terdata di buku anak-anak. Lalu untuk attitude yang baik. Jadi value-value kami yang tadi sudah saya sebut, pendekatan kami adalah pendekatan edukari in caritatem. Jadi pendekatan kasih, pendekatan kalau misalnya mulai nih anak-anak datang masuk ke kampus Stella Maris BSD, para guru, anak-anak itu menyambut. Itu tujuannya apa? Itulah bahasa kasih, menyambut selamat datang, selamat pagi. Itu dimulai dari attitude yang baik. Bagaimana kita menyapa orang, bagaimana kita mensyukuri punya teman, punya guru yang memiliki perhatian. Lalu di kelas-kelas
guru-guru wali kelas atau guru-guru itu punya ciri khas masing-masing. Jadi kalau di TK, di SD kelas kecil mau masuk, dia mau pakai apa? Tangan atau gini atau apa namanya pakai ini. Jadi cara-caranya ada, nanti tinggal nempel. Itu salah satu bentuk bagaimana empati. Nah, karena salah satu apa namanya karakter 14 karakter baik di Stella Maris itu diberikan. Jadi kami memiliki 14 karakter yang dibiasakan untuk anak-anak. Dari TK itu ada 4 karakter. Dari SD itu tambah lagi, jadi total 9 karakter. Lalu di SMP ada 4 lagi, jadi tambahannya menjadi 13 karakter. Lalu di SMA ditutup dengan produksi. Sehingga total kalau mengikuti seperti Darren ini mengalami tuh dari 14 karakter yang dibiasakan di unit masing-masing itu menjadi lengkap. Jadi apa namanya profil lulusan Stella Maris gitu itu ada di Darren gitu. Gitu Mbak Rere. Kalau yang satunya itu tentang sudah sih tentang karakter, mungkin ada mau ditambahkan ya, nih, Bu, silakan yang tentang pengalaman kalau mendampingi. mengajarkan karakter jujur nih Bu, Nah, terutama karakter untuk jujur. misalkan ada tes gitu gimana? Biasanya kan anak-anak kalau tes gitu, Iya. apakah di Stella Maris bagaimana itu menanamkan karakternya bahwa anak harus jujur, nggak nyontek gitu? Iya, untuk karakter jujur itu ketika tes ya maupun apa namanya maupun nggak tes ya, untuk tugas-tugas itu anak-anak kita ini, yuk siapa yang sudah mengumpulkan atau sudah submit list di kita kan karena grup ya. ini ya ada grup itu list di sini, jadi ketahuan oh siapa yang ini. Nah itu seperti itu. Contoh kecilnya ya, Bu, Ya, karakter contoh jujur. kecilnya itu seperti itu. Kalau ini tambahan juga nih Pak Ferdinand. Jadi kalau misalnya ada kasus misalnya ada yang nyontek, kita tidak akan menyontek enggak, tapi kita sadarkan benar enggak sih dia melakukan itu, ditanya latar belakangmu apa, terus ini tuh hal yang benar atau tidak. Lalu kami biasanya memberikan arahan, memberikan pendampingan supaya anak ini tidak melakukan lagi. Karena konsekuensinya bahwa nilai itu tidak diakui gitu. Tambahan lagi Bu Ning, di SMA itu ada kantin kejujuran. Iya. Jadi kita letakkan aja apa namanya barang-barangnya ya, dagangannya itu diletakkan dan kita beri ini apa namanya toples gitu. Jadi anak-anak mau ambil misalnya minuman itu harganya 5.000, dia bawanya uang 10.000, ya sudah kembali. Nah itu Ngambil seperti itu. lagi. Iya. Kalau di SD Nanti- gimana coba? Untuk di SD, apalagi anak kecil itu biasanya kan anak-anak kalau bohong gitu dia udah takut duluan kan, pasti jawabnya tidak. Kita punya teknik. Jadi kita kasih anak support begini. Terima kasih loh kalau yang bisa jujur. Anak jujur itu disayang Tuhan. Jadi kita baik-baikin. Tadinya yang takut untuk bicara, untuk jujur itu nggak berani kan dari ekspresinya, tapi begitu kita support kalau jujur itu baik, nanti imbasnya kan kita pasti memaafkan. Seperti itu. Anak kecil tuh polos lugu. Jadi ya akhirnya mau. Saya dengan takut-takut seperti itu. Nanti teman-teman kita beri plus, udah ini baik loh mau jujur. Akhirnya kita kembali kita nasihati. Jadi dari hal yang kecil cara bagaimana menyadarkan anak bahwa yang dilakukan itu tidak baik. Jadi tidak perlu kamu tapi kita rangkul sehingga kesadaran bahwa oh saya salah. Itu kan attitude baik gitu. Gitu Mbak Rere. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Bapak Ferdinand. Kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Nanang di Surabaya. Selamat sore Pak Oh Nanang. jauh, halo Pak Nanang. Ya, pertanyaannya yang pertama adalah kurikulum apa yang diajarkan di Stella Maris School? Kemudian yang kedua, bahasa apa yang digunakan di Stella Maris School? Yang ketiga, bila anak tidak beragama Katolik, bagaimana dengan nilai agamanya?
Terus kemudian yang keempat pertanyaannya adalah apa saja kegiatan ekskul dan apa ada reward untuk anak yang berprestasi. Nah, Baik. ini kita karena kita yang di sini adalah Stella Maris BSD, Ya. Ibu Uning yang akan menjawab untuk Stella Maris BSD. Baik. Jadi Stella Maris BSD itu kurikulumnya nasional. Tapi kalau di Gading Serpong itu kurikulumnya internasional. Kurikulum Merdeka ya Bu ya Ya, saat ini kami ya. sudah menerapkan di tahun 2024-2005 itu seluruh level mengikuti IKM. Jadi kalau yang tahun ini itu masih ada 2, IKM 1 dan IKM 2. Nah, tahun depan itu semuanya sudah IKM 2 untuk persiapan menjadi IKM 3. Nah, tapi kami tidak hanya sekedar memberikan kurikulum itu saja. Kami juga memberikan English as a Second Language karena di Gading Serpong itu Center of Cambridge, jadi kami mengambil satu mata pelajaran. Selain itu di kelas 12 ya, ada persiapan untuk IELTS bagi anak yang mau tes maupun TOEFL gitu. Nah, untuk bahasanya kami juga ada bahasa Mandarin pasti. Nah, kalau untuk bahasa Inggris, bahasa Mandarin. Nah, kalau untuk mendukung teman-teman yang mau belajar non itu, kami punya LC, ada bahasa Jepang gitu ya. Lalu kami tawarkan yang lain yang dibutuhkan apa. Nah, kalau yang tadi pertanyaan yang kedua, kalau yang tidak Katolik bagaimana gitu ya. Walaupun memang kami sekolah Katolik, tetapi kami menerima yang non-Katolik karena dari guru pun ada yang agamanya Muslim, agamanya Hindu, agamanya Buddha juga ada. Dan setiap Jumat pertama kami memberikan pembinaan untuk seluruh agama yang dimiliki atau dianut oleh anak-anak kami. Jadi di Jumat pertama yang Katolik itu mengikuti misa Jumat pertama, lalu yang Kristen itu ada ada pendeta yang dihadirkan, lalu yang Muslim juga dihadirkan untuk pendamping, kadang ustadz, lalu kalau yang Hindu, Buddha juga dihadirkan pendamping-pendamping agama. Jadi mereka mendapatkan pembinaan iman sesuai agama itu di setiap Jumat pertama. Itu lalu yang pertanyaan berikutnya adalah kegiatan ekskul. Kegiatan ekskul Beda-beda ya setiap. Ya, jadi kegiatan ekskul lebih yang dibutuhkan siswa itu apa? Jadi minimal 10 kami fasilitasi. Iya ya, 10. Jadi 10 peserta. Misalnya ada yang mengikuti taekwondo, pesertanya 15 diadakan. Misalnya mengajukan lagi apa? Jadi itu bisa diadakan gitu. Cuma memang kami punya batasan lebih konsentrasi yang mendukung FLS 2N dan 2SN gitu. Ya, supaya anak-anak ini berprestasi. Lalu pertanyaan terakhir kayaknya yang menjawab Mbak Riri. Jadi anak-anak yang berprestasi akademik atau non akademik itu seperti apa? Jadi di programnya Mbak Riri di BMB itu kami memberikan beasiswa, Pak. Memberikan beasiswa, tetapi juga kami menghidupi anak-anak yang berprestasi ini untuk terus meningkatkan kualitasnya. Jadi misalnya ada anak yang dia berkuda, dia punya prestasi. Walaupun kami tidak punya ekskul berkuda, tetapi anak diberi kesempatan untuk berlatih, untuk berlomba. Pada saat lomba, mereka ikut lomba. Bagaimana dengan tanggung jawab sekolah? Pada saat break time mereka bisa mengikuti dari LMS karena guru-guru sudah memberikan tugas materi ada di LMS. Jadi di sela-sela break time itulah mereka bisa menggunakan. Begitu juga misalnya dia penyanyi tugas 1 minggu di luar kota atau balap sepeda gitu. Jadi itu penghargaan kami buat anak-anak yang berprestasi, baik itu akademik maupun non-akademik. Dan Mbak Rere memiliki tanggung jawab untuk memilih mana yang layak untuk mendapatkan beasiswa. Gitu Mbak Rere. Ya baik, boleh untuk bagian reward ya Pak ya. Jadi Stella Maris punya program beasiswa baik akademik maupun non-akademik. Bagi siswa yang sudah berada di Stella Maris, untuk juara umum setara akademik 1, 2, 3 akan mendapatkan potongan SPP ketika naik ke jenjang berikutnya gitu. Jadi yang kita ambil biasanya kalau beasiswa akademik itu yang paralel ya, misalkan kelas 1 ada kelas 1A, 1B, 1C, tapi
di antara 3 kelas itu dia bisa berprestasi umum 1, 2, 3. Itu nanti ketika naik kelas 2 kami mempunyai program yang namanya beasiswa potongan SPP. Itu kalau sudah masuk ke Stella Maris. Begitu juga ketika anak itu sudah masuk ke sini dan punya prestasi di tingkat minimal nasional, juara 1, 2, 3 gitu, kita juga ada reward bagi anak tersebut. Nah, bagi calon siswa, ini bagi calon siswa berarti yang akan masuk ke Stella Maris ya, saat ini kami punya program beasiswa akademik dan non-akademik. Sama sebenarnya untuk kriterianya, untuk mau masuk pindahan untuk SD dan juga untuk SMP dan SMA. Untuk secara akademik itu punya prestasi di bidang akademik juara 1, 2, 3 dari sekolah asalnya, dibuktikan nanti dengan nilai raport dan kemudian jadi pengantar dari sekolah asal. Dan untuk non akademik minimal untuk tingkat kabupaten atau kota juara 1, 2, 3 itu seperti di bidang olahraga tadi yang disampaikan Bu Unding ya, bisa futsal kalau misalkan Darren, atau bola atau basket, atau di bidang yang lainnya balap sepeda atau renang dan lain-lain gitu ya, minimal tingkat kabupaten atau kota. Nah, kalau untuk besarnya uang pangkal dari mulai potongan 50% sampai dengan kalau untuk tingkat internasional itu bisa sampai dengan free uang sumbangan gedung gitu. Jadi jika para orang tua di luar sana yang putra-putrinya berprestasi, silahkan untuk datang ke Stella Maris gitu. Nah, tadi saya garis bawahi untuk yang disampaikan Bu Uning untuk pengantar bahasa tadi ya. Jadi belum, ya. pengantar bahasanya bahasa Indonesia ya Bu ya tadi, tapi ada bahasa Mandarin dan bahasa Inggris untuk bahasa yang diajarkan yang lainnya. Ya, cuma memang untuk bahasa kayak Lause itu ya dia harus ada anak bertanya ya harus dijawab dengan bahasa Mandarin. Jadi kadang translate-nya in English ya, kalau nggak bisa sama sekali baru menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk bahasa Inggris selama pembelajaran ya harus in English gitu. Kalau terus misalnya ya dengan bahasa Inggris, apalagi didukung dengan LMS bahasa Inggris gitu. Ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Nanang di Surabaya. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Lia di Depok. Bagaimana cara menghidupi karakter-karakter dan nilai-nilai dari Stella Maris itu sendiri, dan apa implementasi nyata dari nilai-nilai yang dihidupi khususnya untuk siswa-siswi? Baik, karena ada pelakunya dalam pendampingan, saya beri kesempatan ke Bu Suci dan Bu Woro, bagaimana implementasinya Nilai-nilai untuk Stella. nilai-nilai itu? Contoh kecil di kedisiplinan seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Uning ya, melalui absensi anak-anak. Terus sebelum masuk ke kelas kita itu sudah membariskan anak-anak. Misal masuk pukul 7 kurang 5 menit itu anak-anak itu sudah baris, dan pukul 7 itu sudah di dalam kelas berdoa. Jika ada yang terlambat itu mereka sudah tahu. Jadi yang terlambat biasanya menunggu sampai anak berdoa selesai. Dia di luar, tapi itu karena kita beritahukan dari awal itu bisa berjalan. Puji Tuhan anak kelas 1 tertib-tertib seperti itu. Karena yang kita pegang itu salah satu contoh untuk disiplin. Di dalam kelas untuk pengumpulan tugas-tugas, kelas 1 kan menulis juga belum, awal-awal itu belum cepat. Biasanya kalau kita belum belajar jam, anak-anak juga belum hafal jam seperti itu. Di kelas ada jam besar, jam dinding. Nah, kita berusaha ya jarum panjang di angka ini kita selesai. Itu seperti itu juga membantu anak juga untuk tepat waktu mengumpulkan tugas seperti itu. Contoh kecil. Itu terima kasih Bu Suci yang sudah memberikan implementasi bagaimana penanaman karakter baik. Sekarang saya tanya sama Darren. Menurut pengalaman Darren, karakter baik itu guru itu dampinginya gimana? Apa yang kamu dapat karakter baik itu terbentuk oleh kamu gitu? Karakter-karakter baik
yang diimplementasikan, yang diajarkan oleh guru-guru, yaitu ya banyak ya, kayak contohnya disiplin, tanggung jawab. Contohnya ya kalau misalkan kita buat salah, misalkan saya telat atau saya melakukan kesalahan lain kayak mungkin ngobrol saat pelajaran sedang berlangsung, itu ya pasti akan ditegur, pasti akan dinasehati supaya nantinya saya bisa sadar kalau yang saya lakukan itu nggak baik. Terus dari Stella Maris itu sendiri juga banyak kegiatan-kegiatan yang menurut saya emang mendorong siswa-siswi untuk bisa belajar sifat-sifat yang baik kayak tanggung jawab, disiplin, terus komunikasi dengan teman satu kelas ataupun teman di luar kelas. Baik, selain itu karena Stella Maris itu memiliki tagline School of Future Entrepreneur, kami memberikan karakter-karakter entrepreneur dalam 2 kegiatan besar. Jadi ada Artpreneur itu di bulan Oktober, jadi anak-anak disiapkan oleh guru-guru di unit masing-masing bagaimana mereka menghidupi menjadi semacam IO untuk tampil seni gitu. Jadi masing-masing kelas itu menyiapkan atau kelompok menyiapkan. Itu Artpreneur. Lalu nggak cuma tarian tetapi bagaimana membuat barang-barang produk dari barang bekas. Ya, lalu menggambar atau membuat lukisan dari barang-barang bekas. Itu di semester 1. Dan setiap tingkatan itu berbeda-beda. Nah, gotong royong, empati itu diajarkan di situ. Caring, mendengarkan orang, menghargai pendapat orang. Di semester 2 kami punya program Weekly Planner atau seminggu itu kita belajar menerapkan tentang teori, tentang praktek apa itu entrepreneur, ditutup dengan market day gitu. Itu yang kami usahakan. Nah, tahun depan kami menambahkan tadi, selain kegiatan tadi juga ditambahkan kalau misalnya ide kreatif itu di kelas berapa? SMP ya, ide kreatif. Tetapi kalau bisnis plan itu baru di SMA ya, kelas 10. Itu Ibu, jadi itulah yang kami lakukan. Jadi bagaimana mengimplementasi karakter baik itu terutama karakter to be entrepreneur. Nah, di akhir tahun kami ada acara bagaimana menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas anak-anak. Nanti kita akan tampil bersama dari semua unit, mana yang pinter band, mana yang pinter nyanyi, gitu. Ada sound festival yang kami berikan pada saat tutup tahun. Gitu, Mbak Riri. Baik, terima kasih Ibu Uning dan juga terima kasih Bu Lia untuk pertanyaannya. Mudah-mudahan sudah terjawab. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi karena waktunya sudah habis, tidak terasa ya, sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin tahu banyak tentang Stella Maris, silahkan bisa datang langsung ke Stella Maris BSD di Jalan Arta Kencana, Kaflensi 1, nomor 1, sektor 12. Yang itu yang sekolah nasional ya, atau yang mungkin mau cari Stella Maris yang dengan kurum internasional bisa ke Gading Serpong di Klaster Vatikan sektor 8A. Ke Jambi juga bisa, Mbak. Atau yang di luar ke Pontianak juga bisa. Di Jambi juga ada, di Pontianak juga bisa, atau yang di daerah Karawaci, Jakarta ada di Kemayoran, di Sunnyville untuk preschool dan juga daycare, ada juga daycare ya. Terus kemudian di Karawaci juga ada untuk preschool. Nah, kami melayani di admission dari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan jam 4 sore, atau di hari Sabtu silahkan datang di jam 8 sampai dengan jam 1 siang. Atau bagi yang di luar kota bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Baik, sebelum saya mengumumkan untuk pemenang giveaway hari ini, saya ingin meminta ucapan selamat untuk Stella Maris nih, dan harapannya apa dari Ibu Wara dulu. Untuk ucapan ulang tahun untuk Stella Maris ke-29 dan apa harapannya nih? Selamat ulang tahun untuk Stella Maris. Semoga di usia yang ke-29 ini semakin menjadi berkat dan untuk orang lain, untuk sesama, untuk lingkungan sekitar, dan menjadi semakin terberkati juga apa yang sudah diberikan selama ini. Ya. Terima kasih.
Silahkan Ibu Suci. Selamat ulang tahun Stella Maris yang ke-29. Semakin sukses terus, semakin diberkati untuk memberkati sesama. Jaya Stella Maris. Ya, Darren. Ya, selamat ulang tahun Stella Maris yang ke-29. Semoga bisa terus memberikan pendidikan yang baik untuk anak-anak di Indonesia, terutama ya di kota-kota yang ada sekolah Stella Marisnya, dan semoga bisa terus berkembang menjadi sekolah yang lebih baik lagi dan terus sukses mungkin sampai umurnya 100 tahun atau 200 tahun. Sampai anak cucunya Darren ya. Bersyukur menjadi bagian dari Stella Maris. Provisiat, selamat ulang tahun yang ke-29. Semoga Stella Maris selalu menjadi terang, menjadi bintang bagi anak-anak yang mau belajar bergabung dengan Stella Maris. Dan Stella Maris menjadi pilihan yang tepat pada saat melayani pendidikan dengan Edukari in Caritatem, caring person yang kami berikan untuk oleh teman-teman kepada anak-anak. Tuhan terus memberkati. Amin. Terima kasih untuk doa dan ucapannya untuk Stella Maris. Nah, yang ditunggu-tunggu nih untuk pengumuman pemenang giveaway spesial 29 tahun Stella Maris. Saya akan mengumumkan yang pemenangnya. Yang pertama adalah Bapak Ferdinand, yang kedua Ibu Lia, dan yang ketiga adalah Bapak Thomas. Selamat. Nanti dari bagian marketing akan menghubungi ke nomor Bapak Ibu, jadi pastikan nomor WA-nya selalu on. Baik, tak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sebelum pamit undur, saya mengingatkan kembali podcast Stella Maris akan selalu hadir di setiap Jumat di pukul 3 sampai dengan 4 sore, pastinya dengan narasumber yang pasti kompeten di bidangnya. Nah, yuk sebelum kita tutup, kita ucapkan selamat ulang tahun Stella Maris ke-29 secara bersama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun Stella Maris ke-29. Hai, sampai ketemu lagi. Bye. Hari ini untuk event Stella Maris dengan Babaramu sangat oke, sangat top. Kita belajar banyak resep yang enak-enak dan bisa dipraktekkan di rumah dengan mudah. Happy banget ya, masa Stella Maris sangat kreatif nih. Hari ini bisa ngadain acara demo masak buat mami-mami. Mungkin ternyata yang namanya sekolah Stella Maris tuh nggak cuman anak aja sekolah, tapi event buat orang tuanya, pengembangan diri banyak banget, bagus banget. Terima kasih untuk Stella Maris kerjasamanya di Fun Cooking Show ini. Yang kita buat hari ini adalah seperti laksa udang dan tahu kipas. Terima kasih atas kerjasamanya. See you kerjasama yang lainnya. Thank you so much. Sukses selalu.